Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Pandarol Amiati. Di sini Ibu mengajarkan pelajaran matematika. Nah, khususnya Ibu kali ini mengajar di kelas 10 otomotif angkatan sekarang ya. Nah, di sini sebelum ke materi, Ibu akan jelaskan sedikit tentang pembelajaran bersama Ibu, tentang penilaian, bagaimana cara mengumpulkan tugas. Nah, di sini pertama Ibu akan jelaskan cara penilaian terlebih dahulu. Cara penilaian pembelajaran dengan Ibu, pertama, di sini dibagi 3. 1 kehadiran, 2 tugas, yang ketiga itu tentang kesopanan. Nah, di sini untuk penilaian kesopanan atau perilaku bernilai 70%. Sisanya berarti tugas dengan absen. Nah, di sini diutamakan berperilakulah yang sopan, baik, dan yang berkesan baik ya. Nah, untuk selanjutnya pengiriman tugas. Bagaimana sih mengirim tugas, khususnya pelajaran matematika bersama Ibu? Untuk pengiriman tugas itu menggunakan Google Classroom. Bagaimana sih join di Google Classroom? Nah, di sini pertama kalian harus join dulu grup angkatan kelas 10, khususnya pelajaran matematika. Nah, di situ semua, khususnya di sini otomotifnya ada 1 sampai dengan 5, berarti semua siswanya harus masuk grup di sana. Nah, apa sih gunanya grup di situ? Kalian bisa diskusi, khususnya bisa bersama teman, bersama Ibu. Terus bagaimana sih cara join di Google Classroom akan dijelaskan di grup kelas tersebut. Nah, atau bisa juga kalian masuk ke YouTube Ibu, yaitu cari aja di Pandaroro ya, nanti kalian searching. Nah, di situ ada dari materi sampai kan cara mengumpulkan tugas di Google Classroom. Nah, oke, itu sedikit tentang pembelajaran bersama Ibu, baik penilaian dan pengiriman tugas. Nah, di sini Ibu akan jelaskan tentang yang pertama, bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Nah, di sini Ibu akan bahas dulu tentang bilangan berpangkat. Oke, apa sih bilangan berpangkat? Nah, bilangan berpangkat itu nama lainnya adalah eksponen. Jadi ketika nanti Ibu bilang apa itu eksponen? Nah, kalian udah tahu bahwa eksponen itu adalah, kata lainnya adalah bilangan berpangkat. Nah, di sini bilangan berpangkat. Apa sih bilangan berpangkat? Nah, misalkan nih, dimisalkan sama Ibu. Misalkan ada huruf A, bilangan real, dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulisnya itu A pangkat N. Nah, bisa dilihat ya di atas ini. Nah, notasi A pangkat N di sini maksudnya adalah A dikalikan sebanyak N. Nah, kalau misalkan kalian bingung bisa dilihat lagi di atas ini. Nah, di sini udah dijelaskan atau dituliskan secara rinci apa sih maksudnya A pangkat N. Nah, kenapa sih Ibu selalu kita pakai huruf dulu, nggak langsung pakai angka, biar kita bisa ngebayanginnya dulu perpangkatan itu seperti apa. Nah, di sini bilangan berpangkat itu ada sifat-sifatnya. Sifatnya itu ada 6. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama dari tadi yang definisi, yaitu A pangkat N, atau yang kalau kita itu A-nya dikalikan sebanyak N. Nah, di sini bisa tampilkan sifat-sifat bilangan pangkat itu, khususnya yang pangkat bulat positif itu ada 6. Di sini kita bisa lihat ada yang 1 A pangkat N, yang 2 A pangkat M kali A pangkat N, terus yang nomor 3 A pangkat M. Nah, part itu kalau di matematika bisa juga disebut dengan pembagian ya. Jadi kalau dibacanya bisa kayak gini, yang sifat ketiga A pangkat M dibagi A pangkat M. Nah, maka hasilnya akan A pangkat M dikurangi N. Nah, itu cara baca yang sifat yang ketiga. Terus yang keempat bagaimana? Ya sama aja, berarti kan kita udah tahu notasinya A pangkat M. Nah, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan M, maka hasilnya akan A pangkat M dikali pangkat N. Nah, sama kayak nomor 6. Nah, di sini sedikit beda ya. Dia itu ada pecahan. Contohnya di sini dalam kurung A bagi B.
dipangkatkan M. Maka cara pengerjaannya itu A pangkat M kemudian dibagi B pangkat M. Aduh, Bu bingung kalau misalkan pakai huruf. Nah, sekarang kita coba pakai angka. Gimana sih cara mengaplikasikannya dari sifat ke bilangan aslinya langsung ya. Contohnya ini yang mudah dulu deh. Ibu misalkan karena di sini ada huruf A, ada huruf B, ada huruf M, ada huruf N. Ibu misalkan dulu di sini A-nya 2, B-nya 3, M-nya 3, N-nya 2. Nah, di sini kita ambil contoh yang pertama yang mudah dulu. Apa sih yang dimaksud dengan A pangkat M? Kalau kita ubah, A-nya di sini kita ambil 2. N-nya itu sama di sini 2. Maka cara penghitungannya yaitu 2 dikali 2. Berarti berapa isinya? Jelas ya, isinya adalah 4. Oke, gampang kan? Nah, di sini ketika kalian sudah tahu maksudnya A pangkat N atau 2 pangkat 2, di sini bisa mengerjakan sifat-sifat yang lain. Masa sih? Ayo kita coba. Di sini sifat yang kedua, yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan gimana sih caranya? Ketika bilangan pokoknya sama, maka di sini A, maka di sininya A. Ketika dikali, maka M pangkat M akan ditambah dengan M. Kita ubah nih ke bentuk angka. Oke, di sini A-nya berapa tadi? 2. M-nya kita lihat 3 ditambah N-nya adalah 2. Berarti di sini adalah 2 pangkat 5. Gimana cara ngitung 2 pangkat 5? Udah jelas. Berarti 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu 2, 3, 4. Satu lagi ya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 dikalikan 2 sebanyak 5 kali. Nah, makanya kenapa sifatnya A pangkat N? Karena di sini angka itu kan tidak terbatas, bisa sampai kan puluhan, ribuan mungkin. Nah, di sini Bu nggak akan pusing-pusing, yang penting kalian paham dulu maksudnya dari sifat-sifat bentuk pangkat. 2 pangkat 5 berapa sih? Coba hitung sendiri ya, kita coba. Nah, di sini kita coba sifat yang ketiga, pembagian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Bilangan pokoknya sama. Ketika bilangan pokoknya sama, kita tulis lagi A. Nah, bedanya kalau perkalian pangkatnya ditambahkan, sedangkan pembagian dia itu dibagi. Jadi dikurang dikurang N. Berarti di sini A-nya diganti sama angka 2. M-nya berapa tadi? 3. N-nya 2. Oke, berarti 2 pangkat 1 karena 3 dikurangi 2. 2 pangkat 1 berapa sih? Gampang ya. Cukup 2 karena 2-nya ada 1. Nah, di sini selanjutnya sifat yang keempat. Kita tulis dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4 ini kita perkalian ganda ya Ibu nyebutnya. Nah, di sini kita punya A pangkat M dalam kurung dipangkatkan lagi N. Oh, berarti ganda ya. Caranya gimana? Berarti si bilangan pokok ini terus kemudian pangkatnya akan dikalikan. Nanti ya, sekarang A-nya berapa tadi? 2 bilangan pokoknya. M-nya tadi 3 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 6. Oke, itu cara penghitungan untuk sifat 1 sampai sifat 4. Nah, sifat yang lainnya gimana? Dikasih contoh jangan. Kayaknya kita kasih contoh aja ya biar di rumah bisa belajar sendiri. Nah, nomor 5 ini perkalian dari A kali B dipangkatkan M. Terus gimana Bu kalau misalkan hurufnya beda enggak B, enggak A, enggak M, enggak M? Itu bebas aja ya. Yang penting kalian tahu mana yang bilangan pokok, mana yang disebut bilangan pangkatnya atau eksponennya. Nah, di sini kita kembali lagi ke sifat yang kelima. Nah, di sini ada A kali B dipangkatkan M. Udah jelas ya, A dengan B itu kan beda. Berarti di sini bilangan pokoknya akan tetap A dengan B. Oke, A-nya itu di sini kita jelaskan lagi ya. Ketika ada bilangan A kali B dipangkatkan M, maka di sininya akan A pangkat M dikali B pangkat
M. Oke. Kenapa sih nggak jadi A aja? Ya enggak, karena di sini bilangan pokoknya ada 2 dan berbeda. Oke, A-nya kita masukkan 2, N-nya tadi berapa? 3. Oke, B-nya tadi berapa? Di sini 3 ya. Kita baru munculin si B. Nah, sekarang M-nya berapa tadi? 3 sama. Nah, kalau gini gimana caranya? Udah jelas ya, karena bilangan pokoknya beda, kalian kerjakannya satu-satu. Jangan dikalikan dulu, tapi dipangkatkan. Nah, jangan sampai kan 2 kali 3, itu salah ya. Yang betul itu dipangkatkan dulu. 2 pangkat 3, berapa 2 pangkat 3? 48 ya. Sekarang 3 pangkat 3, 27. Selanjutnya berapa sih? 8 kali 27. Bisa hitung sendiri ya, gitu. Nah, selanjutnya kita sifat yang ke-6. Nah, sifat ke-6 itu kalau tadi ya banyak perkalian-perkalian, sekarang kalau kata ibu tadi pecahan itu bisa disebut dengan pembagian. A dan guru A bagi B dipangkatkan M. Oke, ini hampir sama ya, ketika bilangan pokoknya sama kita tulis lagi A per B. Pangkatnya di sini apa? N. Oke, N sama A, berarti A-nya berapa di sini? 2. B-nya 3. N-nya berapa? 2. Sini 3-nya 2. Oke, kalian bisa hitung di sini. 2 pangkat 2, 4. Selanjutnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, ini hasil untuk sifat-sifat pangkat bulat positif ya. Di sini syaratnya itu tidak sama dengan si A atau B-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi kita menggunakannya bisa pakai negatif 1 ke atas atau 1, 2, 3 sampaikan seterusnya. Nah, itu mengenai sifat-sifat pangkat khususnya di pangkat bulat positif. Emang ada berapa sih sebenarnya untuk sifat-sifat pangkat itu? Ada 3. Pertama, pangkat bulat positif yang kita bahas kali ini. Yang selanjutnya itu ada yang namanya pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya itu seperti apa sih? Nah, bisa dilihat di sini di atas. Nah, pangkat tak sebenarnya itu ada 2. Yang pertama, ketika A pangkat negatif M. Nah, jarang banget kan kita dapat pangkat negatif M. Makanya itu tak sebenarnya. Ketika ada A pangkat negatif M sama dengan itu 1 per A pangkat M. Kalian kayaknya kalau misalkan pakai huruf itu belum kebayang ya kalau diangkakan seperti apa. Nah, mungkin ibu akan hapus dulu ini. Saya butuh. Oke, maaf ya, ini yang nggak disiapin dulu. Oke, kita hapus. Kita coba contoh dengan pangkat tak sebenarnya. Kita masih menggunakan yang dimisalkan ini A, B, M, N karena unsurnya mengandung sama. Kita menggunakan sifat yang pertama dulu. Ketika ada A pangkat negatif M itu isinya akan 1 per A pangkat M. Nah, ini tak sebenarnya itu ketika A pangkat negatif M. Nah, ibu nyebutnya ini tidak normal. Ketika normal berarti bentuknya akan 1 per A pangkat M. Itu cara mempermudahnya. Ketika ada pangkat negatif M disebutnya tidak normal. Tapi ketika dia diubah menjadi 1 per A pangkat M itu normal karena pangkatnya udah positif. Gimana sih kita ubah ke bentuk angka? A-nya mau berapa? Udah jelas ya, di sini ibu pakai yang 2. Negatif, M-nya adalah 3. Kalau kita ubah berarti seperti ini. 1 per A-nya tadi berapa? 2. Pangkatnya 3. Atau sama dengan 1 per 8. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya bentuk yang normal, yang 1 per 8 ini. Tapi kalau ketika pangkat 2, pangkat negatif 3 itu tidak normal. Jadi kalau ngisi jawaban, ibu butuhnya yang normal ya, bukan yang tidak normal. Nah, di sini sifatnya yang kedua. Yang kedua yaitu A pangkat 0, isinya akan 1. Ibu ambil contoh di sini A-nya 2.
Akar 0, ya isinya 1 ya. Kalau misalkan A-nya mau 1000 gimana? Tetap aja jawabannya adalah 1. A pangkat 0 mau A-nya berapapun, mau 1000, 10.000, sejuta, itu tetap aja isinya adalah 1. Nah, ini adalah mengenai pangkat tak sebenarnya. Nah, tak sebenarnya ya. Kalau yang benar yang gimana? Yang bentuknya normal, yang bentuknya pangkatnya itu positif dan lebih dari 1. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu pangkat pecahan. Oh, pangkat pecahan kayak gimana ya? Oke, kita coba dulu aja. Yang sampaikan bingung. Nah, di sini pangkat pecahan itu ada 3. Oh, apa aja? Kita bisa lihat di sini di atas. Oke, yang pertama ada akar. Aduh, akar. Jangan dulu takut antara akar dengan pecahan. Kita coba dulu memahami. Ya, di sini kita punya akar A. Akar A itu seperti apa sih? Nah, akar A itu disifat isinya akan A pangkat 1/2. Atau kita kalau ubah ke bentuk angka, A-nya itu 2. Jadi di sini kita misalkan punya akar 2, kita bentuk bentuk lainnya itu akan seperti 2 pangkat 1/2. Nah, itu. Jadi mau A-nya berapapun ya, pokoknya ketika ada akar A, isinya itu akan A pangkat setengah. Atau misalkan ibu mau ambil akar 10. Nah, bentuk lainnya gimana? Berarti 10 pangkat setengah. Nah, oke. Gampang ya kalau mau memahami sifat-sifat gitu ya. Coba dulu aja, jangan takut. Nah, di sini gimana sih kalau bentuknya lain kayak sifat yang kedua? Ada bentuknya misalkan M, akar A, terus kenapa sih ada M di sini? Nah, ketika contohnya kayak gini, si M-nya ibu ambil 3, akarnya si A-nya 2. Nah, bentuk lainnya akan seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Berarti kita akan menjadi bilangan pokoknya berapa? A kan berarti 2 di sini. Pangkatnya yang tadinya kalau tidak ada MN-nya di depan akar itu kan pangkat setengah. Sedangkan di sini ada bilangan M, maka bilangan itu akan jadi 1/3. Nah, di sini kita bisa lainnya kalau misalkan M-nya 7 gimana ya, nggak apa-apa, berarti 2 pangkat 1/7. Jadi kalian ikutin aja. Oke, yang ketiga, lumayan ya, banyak banget. Gak apa-apa, yang penting kita coba belajar. Dan belajar sabar, itu gunanya matematika, belajar sabar. Nah, di sini kita punya bentuk lain yang ketiga. Oke, kita punya di sini akar A. Nah, si akarnya itu memiliki pangkat yang di sini. Aduh, kita coba ya. Oke, gimana sih bentuknya? Kita ikutin. Ketika ada akar, oke, kita ngelihat akarnya dulu ya, jangan dulu lihat yang pangkatnya. Kita ubah dulu aja, si A-nya itu pangkat N. Tadi si akarnya berapa sih kalau misalkan ada ini? Nah, kita kurungin aja pembedanya. Berarti si M-nya ini jadi 1/M. Atau kalau kita kerjain bilangan pokoknya A, ini kalikan M kali 1 N/M. Oke, ini sifatnya. Sekarang kita coba ubah ke bentuk angka. A-nya berapa tadi? 2. Kayaknya. Kenapa konsisten pakai yang ini? Biar kalian gak bingung gitu kalau misalkan pakai angka-angka yang lain. Jadi ibu menggunakan angka yang sama dari awal sampai kan akhir. Oke. Di sini misalkan bilangan pokok A-nya itu 2, M-nya kita ambil 3, N-nya adalah 2. Kalau misalkan kalian bingung atau pusing, kuncinya adalah ikuti alurnya. Jadi ikuti alurnya, mana yang bilangan pokok, mana yang bilangan eksponennya atau pangkatnya. Nah, di sini kembali lagi ke contoh, A-nya tadi 2. Kita lihat dulu pangkatnya, di sini kan 2, kurungin. Berarti kita ngerjainnya itu yang di dalam akar dulu. Nah, sekarang si akarnya diubah. Nah, di sini ada 3, berarti 1/3 sama dengan. Oke,
Caranya gimana? Kita kalikan aja pangkatnya, bilangan pokoknya ya tetap, karena di sini ada 1. Berarti 2 kali 1, oke, good, 2. Di sini tetap jadi 3. Oke, jadi kita bisa lihat ya, kalau di sini itu bilangan pangkatnya, kalau yang 3 itu merupakan bilangan akarnya. Oke. Jadi ketika misalkan ada soal 2/3, bentuk lainnya itu seperti apa? Berarti kita punya, karena 2 di sini pangkat, berarti 2 pangkat 2. Sedangkan akarnya di sini 3. Maksudnya akar 3 gitu. Yang di depannya 3 itu seperti apa? Contohnya akar 27, di sini 3. Berarti di sini perpangkatan 3 berapa ya? Isinya 27. Perpangkatan 3 ya, bukan 3 pangkat berapa, tapi perpangkatan 3. Contohnya berapa kali berapa yang sebanyak 3 kali yang isinya 27. Berapa coba? 3 ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah, itu maksudnya dari ketika ada bilangan 3 di depan akar. Oke, gampang ya, mudah ya. Nah, Ibu tidak akan mendalami lebih lanjut. Yang penting untuk pertemuan kali ini atau minggu ini, kalian coba memahami sifat-sifat pangkat, mulai dari pangkat bulat positif, terus pangkat tak sebenarnya, kemudian pangkat pecahan. Nah, di sini ada sifatnya lumayan ya. Mulai dari 6 ditambah berapa tadi? 2, 3. Lumayannya banyak, 11. Tapi jangan sampai takut, jangan sampai berputus asa. Kita coba memahami itu semua. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas khususnya minggu pertama. Nah, untuk minggu pertama kalian tugasnya itu buatlah tabel sifat-sifat bentuk pangkat yang tadi sudah seperti dijelaskan ya, yaitu bikin tabelnya masing-masing, mulai dari pangkat bulat positif, terus pangkat sebenarnya, selanjutnya yang terakhir itu apa? Pangkat pecahan ya, pangkat pecahan. Nah, di sini buatlah tabel, terus kemudian contoh. Nah, soalnya bisa ditampilkan di sini ya, sama kalian baca. Oke, untuk pelajaran matematika, bukunya jangan dicampur-campur kayak bala-bala ya. Cukup buku matematika 1, karena kenapa? Karena buat kalian belajar, enak bacanya. Terus penulisan juga diperhatikan yang rapi. Jangan sampaikan angka 4 kayak angka 9 ya. Nah, di sini karena metodenya daring, jadi Ibu sarankan untuk tetap mengikuti pembelajaran. Terus cara penulisan tugas setidaknya bisa dibaca ya. Terus bukunya jangan sampaikan dicampur-campur dan jangan sampaikan hilang. Kenapa? Karena nanti saat kenaikan Ibu ngeceknya akan lihat dari catatan kalian. Nah, pengumpulannya untuk minggu pertama yaitu di Google Classroom, khususnya di kelas Ibu, pelajaran Ibu. Kalau kalian bingung, bisa kuncinya 1, masuk dulu grup angkatan. Gimana sih caranya? Bisa tanya ke wali kelas kalian ya, nanti Ibu share. Oke, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.